Sejarah Kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi merupakan salah satu peradaban terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Awal mula berdirinya Romawi berkaitan erat dengan legenda Romulus dan Remus, dua saudara kembar yang menurut mitos dibesarkan oleh seekor serigala betina. Pada tahun 753 sebelum Masehi, Romulus dikisahkan membunuh Remus dan mendirikan kota Roma di tepi sungai Tiber, yang menjadi cikal bakal kekuatan besar di dunia kuno. Masa kerajaan Romawi, 753 sebelum Masehi sampai 509 sebelum Masehi. Pada masa ini, Roma diperintah oleh 7 raja secara berturut-turut, dengan Romulus sebagai raja pertama. Pemerintahan awal bersifat monarki, dan kekuasaan raja sangat besar, mencakup urusan agama, militer, dan hukum. Raja terakhir, Lucius Tarquinius Superbus, dikenal sebagai penguasa yang kejam dan tiran. Rakyat Roma, yang lelah dengan kekuasaan absolut dan penyalahgunaan wewenang, menggulingkan Tarquinius Superbus pada tahun 509 sebelum Masehi. Inilah akhir dari masa kerajaan dan awal dari bentuk pemerintahan baru, Republik. Masa Republik Romawi, 509 sebelum Masehi sampai 27 sebelum Masehi. Dengan berakhirnya sistem monarki, Roma membentuk sistem pemerintahan republik. Kekuasaan kini dipegang oleh Senat, sebuah dewan yang terdiri dari para bangsawan atau patrician, dan 2 orang konsul yang dipilih setiap tahun. Republik Romawi berkembang menjadi kekuatan militer dan politik yang dominan di Italia, kemudian memperluas pengaruhnya ke seluruh wilayah Mediterania. Pada masa ini, Roma menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal. Salah satunya adalah konflik sosial antara kelas patrician dan plebeyan atau rakyat biasa, yang menuntut hak yang lebih setara dalam pemerintahan. Meskipun ketegangan ini kerap menyebabkan krisis, reformasi secara bertahap memungkinkan plebeyan memperoleh lebih banyak hak politik, termasuk kesempatan untuk menjadi konsul. Ekspansi militer menjadi ciri khas Republik Romawi. Dalam Perang Punisia yang terkenal, Roma berhadapan dengan Kartago, negara kota yang kuat dari Afrika Utara. Perang ini berlangsung selama lebih dari 1 abad dan melibatkan tokoh besar seperti Hannibal dan Scipio Africanus. Kemenangan Roma dalam perang ini menjadikannya penguasa utama di Mediterania Barat. Namun, kesuksesan ekspansi membawa konsekuensi, ketimpangan sosial dan ekonomi semakin melebar. Para jenderal sukses seperti Marius, Sulla, Pompei, dan Julius Caesar mulai memiliki kekuasaan besar dan berani menantang otoritas Senat. Perang saudara pun tak terelakkan. Julius Caesar, setelah menyeberangi sungai Rubicon pada 49 sebelum Masehi, mengambil alih kekuasaan dan akhirnya diangkat menjadi diktator seumur hidup. Namun, ambisinya memicu ketakutan akan kembalinya monarki, sehingga ia dibunuh pada tahun 44 sebelum Masehi, oleh sekelompok senator yang dipimpin Brutus dan Cassius. Setelah kematian Caesar, Roma kembali dilanda perang saudara. Tokoh-tokoh utama seperti Octavianus, keponakan dan anak angkat Caesar, Marcus Antonius, dan Lepidus membentuk triumvirat kedua untuk membalas pembunuh Caesar. Namun, kerja sama mereka tak bertahan lama. Persaingan antara Octavianus dan Antonius yang bersekutu dengan Cleopatra dari Mesir memuncak dalam pertempuran Actium tahun 31 sebelum Masehi. Octavianus keluar sebagai pemenang dan menjadi penguasa tunggal Roma. Masa Kekaisaran Romawi, 27 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Pada tahun 27 sebelum Masehi, Octavianus menerima gelar Augustus dari Senat, menandai awal Kekaisaran Romawi. Meskipun secara resmi republik masih ada, kekuasaan sesungguhnya berada di tangan kaisar. Augustus menetapkan sistem pemerintahan baru yang disebut Principatus, di mana ia memegang kendali militer dan administratif, namun tetap menjaga citra sebagai pelayan republik. Di bawah Augustus dan para penerusnya, Kekaisaran Romawi mengalami masa damai dan kemakmuran yang dikenal sebagai Pax Romana atau Perdamaian Romawi. Wilayah kekaisaran membentang dari Inggris di barat hingga Mesopotamia di timur, dari Germania di utara hingga Mesir di selatan. Infrastruktur berkembang pesat, termasuk pembangunan jalan, jembatan, dan akuaduk. Hukum Romawi, bahasa Latin, dan budaya Greko-Romawi menyebar luas dan membentuk dasar bagi banyak peradaban Eropa setelahnya. Namun, seiring waktu, kekaisaran menghadapi banyak masalah, tekanan dari bangsa-bangsa barbar di perbatasan, krisis ekonomi, wabah penyakit, dan korupsi politik. Perubahan besar terjadi pada abad ketiga dan keempat Masehi, termasuk reformasi oleh Kaisar Diocletianus dan Konstantinus. Konstantinus juga mengakui agama Kristen secara resmi dan memindahkan ibu kota ke Bizantium, yang kemudian dinamai Konstantinopel.
Pada tahun 395 Masehi, setelah kematian Kaisar Theodosius I, Kekaisaran Romawi dibagi dua, Romawi Barat yang berpusat di Ravenna, sebelumnya di Roma, dan Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel. Kekaisaran Romawi Barat semakin melemah akibat invasi bangsa-bangsa Germanik seperti Visigot, Vandal, dan Ostrogot. Akhirnya, pada tahun 476 Masehi, Kaisar terakhir Romawi Barat, Romulus Augustulus, digulingkan oleh Odoacer, seorang pemimpin suku barbar. Peristiwa ini dianggap sebagai akhir dari Kekaisaran Romawi Barat dan awal dari abad pertengahan di Eropa. Sementara itu, Kekaisaran Romawi Timur, yang dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium, terus bertahan selama hampir 1000 tahun hingga jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Sampai bertemu di video berikutnya, jangan lupa tinggalkan jejak di postingan ini. Kalau ada kekeliruan dalam video ini silahkan koreksi di kolom komentar. Wassalam dari M. Faisal Kapunda.